ternyata ini bagian dari diri kita yang nggak mungkin kita pisahkan. Jadi musik itu memang jadi bagian dari hidup aku, bukan cuma sebatas pekerjaan gitu. Bahkan sempat ada orang yang, maksudnya orang ngomong kayak gini, Mel kamu tuh cocoknya emang jadi penyanyi solo dari awal. Menurut aku mereka punya hak untuk ngomong kayak gitu, tapi menurut aku tidak akan ada di titik ini kalau aku nggak pernah jadi anak band. Artinya dalam format band aku banyak banget dapetin ilmu gitu, banyak banget dapetin. Kalau menurut aku gini loh, maksudnya sebagai musisi kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga dari perkembangan musik. Ya, walaupun jangan pernah menghilangkan identitas kita. Gua tuh nggak pernah nyetok lagu, tapi begitu gua bikin lagu, it means benar-benar itu emang udah orderan orang. Atau itu lagu begitu udah jadi langsung diambil orang. Jadi gua nggak punya stok lagu. Dia bilang gitu. Hari ini bakal bikin video lagi. Kalau di episode-episode sebelumnya selalu ada yang spesial dan selalu ada yang baru di Ruang Tamu Ayushi. Kira-kira hari ini siapakah yang bakal datang di Ruang Tamu Ayushi? Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil salah satu musisi Mojang Bandung. Ini dia Melly Mono. Hey, hai, keren banget kan gayanya. Udah kayak balerina ya? Bener gak Melly Mono ya? Kayaknya bener deh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga setelah 500 purnama ya guys. 501. Oh iya bener ya, lama banget itu guys ya. Hitung sendiri 500 purnama itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ya. Apa kabar? Baik Ayu, ini setelah berapa kali kita nge-reschedule jadwal ya. Bener, sibuk beliau ini juga. Akhirnya di pandemi ini tetap bisa apa namanya ketemu, walaupun mungkin tetap dengan protokol yang sudah ditetapkan. Iya gitu. Betul, kita berjarak kok, kita udah rapid, aman. Oke, baik, kembali lagi kalau di Ruang Tamu Ayushi itu pasti ada banyak obrolan. Nah kali ini kita sudah kedatangan salah satu musisi kebanggaan Indonesia, wanita, yang mana Teh Melly ini, Teh Melly ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan sebuah karya. Tapi sebelum nanti ngebahas karya barunya, kita mau ngobrolin tentang musik. Musik? Ya, yang mana di dalamnya ada stand up comedy. Baik. Langsung mikir apaan sih ini ya? Kayak nggak tahu aja gue kayak gimana ya. Oke, kita ngobrol kalau tentang musik. Teh Melly ini udah berapa lama ada di industri musik Indonesia? Kalau cerita tentang senang dari musiknya itu dari kecil sebenarnya. Maksudnya aktif di kegiatan musik dari sekolah SD malah. Tapi masuk ke industri itu di 2001. 2001, berarti total ini ada 19 tahun ya. 19 tahun. Gak ngerasa, gak nyangka loh ya. Anda udah matang banget. Justru lagi ranum-ranum deh. Oh my God. Gemes ya, colek langsung bengkak. 19 tahun, itu waktu yang luar biasa untuk berkarir di musik, untuk melahirkan sebuah karya baru, untuk membuat sebuah komitmen. Karena Teh Melly ini mengawalinya dulu dari format band ya Teh? Band yang isinya perempuan semua. Itu dia, namanya She. Kalau buat Teh Melly, musik itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau kita nggak pernah nge-create ya diri kita harus suka musik atau enggak, itu kan benar-benar datang dari diri kita sendiri gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya umur kita bertambah, seiring juga kita mulai memahami ternyata ini bagian dari diri kita yang nggak mungkin kita pisahkan. Jadi musik itu memang jadi bagian dari hidup aku, bukan cuma sebatas pekerjaan gitu. Ada yang dulu mengawali akhirnya bikin Teh Melly itu oke, gue di musik jalurnya gitu. Keluarga atau memang ada figur atau siapa gitu? Sebenarnya kalau jadi gini, maksudnya kalau yang mengawali aku berkarir di musik, tentunya kan mindset aku di awal itu nggak pernah pengen, katakanlah erat kaitannya musisi dengan artis tuh kan kaitannya erat. Betul. Tapi yang mungkin patut dipisahkan itu bahwa
Aku tuh nggak pernah bikin keinginan pengen jadi artis gitu. Memang secara nggak langsung akhirnya kan kebentuk bahwa kita kerja di industri, mau nggak mau predikat artis jadinya nempel. Betul. Tapi itu pun yang sebenarnya melekat diri aku. Kenapa akhirnya pengen di jalur musik ya memang karena kita udah jalannya, udah diarahin ke sana sama yang di atas. Itu yang akhirnya nempel. Pertama kali dari SD suka musik ya Teh ya, tapi terjun di industri musiknya 2001. Tapi akhirnya aku sempat nemuin titik balik itu setelah keluar dari Shi di 2013 akhir. Itu sempat ada fase di mana aku berpikir kayaknya aku pengen nulis buku deh gitu. Atau minimal jadi apa namanya di 2013 itu aku nggak pernah kepikiran maksudnya apakah keluar dari Shi itu aku akan meneruskan jadi penyanyi solo atau apa. Cuman ternyata benar aku bilang ini titik balik akhirnya di 2014 setelah aku keluar dari Shi, aku kayaknya nggak bisa hidup dari cuma jadi ibu rumah tangga yang ngurusin suami dan anak. Artinya bukan itu pekerjaan yang tidak membanggakan, tapi maksudnya itu musik itu emang sudah nempel dalam diri aku. Iya benar. Jadi jiwanya sudah terpatri gitu ya Teh. Oh iya. Dalam, so deep ya. Oke. Tapi kita mengulik sedikit nih sebelum obrolannya makin luas lagi, karena kalau ngomongin yang pertama, apapun yang pertama itu pasti seru kan. Menurut Teh Meli sendiri, pertama kali nerima fee waktu itu berapa? Harusnya 100.000. 100.000. Tapi dipotong sama manajemen 25.000. Oh jadi diterima 75.000. 15.000 dipotongnya. Jadi 85.000. 85.000. Fee pertama Teh Meli waktu itu 85.000. SMP itu. SMP. Oke. Barang pertama kali yang dibeli apa waktu dapat fee pertama? Tas sekolah. Tas sekolah. Baik. Cita-cita pertama sebenarnya apa? Aku nggak ngerti ya, maksudnya ini apakah benar-benar keinginan aku atau karena sudah termindset sama doktrin orang tua. Standar sih dokter sebenarnya. Oh dokter cita-cita pertama. Tapi maksudnya setelah lulus SMA pun aku emang daftar ke kedokteran. Oh. Alhamdulillah nggak lulus. Udah penasaran nungguin jawabannya. Alhamdulillah nggak lulus ya. Oke, cita-cita pertama sebenarnya pengen jadi dokter. Cinta pertama siapa? Cinta pertama. Jujur nggak boleh bohong di sini mah. Ini mau cinta kiasan yang pertama atau cinta beneran apa lawan jenis? Iya, cinta lawan jenis. Cinta pertama. Iya. Ya itu. Sebut nggak ya? Inisialnya yes. Boril. Cinta pertama beliau itu ternyata ya. Kalau berikutnya mantan pertama beliau juga berarti ya? Enggak, mantan pertama ada orang Jogja. Oh ada orang Jogja, oh iya. Anda Angelina Jolie gitu. Keren, tapi emang jujur karena semua yang berbau pertama itu selalu seru ya. Kencan pertama di mana? Di sekolah lah. Di sekolah? SMA tuh kayaknya aku gak punya pacar deh kayaknya. Kencan pertama di rumah temen. Studio ya? Lupa. Oke. Kebanyakan kayaknya ya. Nama-nama yang lainnya kan ya. Kalau yang pertama kan yang pertama itu apakah benar-benar yang pertama atau yang ya aku anggap yang pertama, kamu juga aku anggap yang pertama. Oh iya, benar. Bisa jadi gitu ya. Benar. Penyesalan pertama apa? Penyesalan pertama apa ya? Banyak yang aku sesali. Aduh, baong dia nih ya. Zaman-zaman waktu itu ya, karena pasti masih seru-serunya gitu ya Teh ya. Pasti pernah bohong ya? Pastilah, pernah. Mungkin itu jadi salah satu penyesalan juga waktu itu ya. Ya. Nah, kita akhirnya tahu kan pertanyaan yang sudah dijawab dengan seru karena sesuatu yang pertama itu akan menghasilkan jawaban yang bikin penasaran netizen dan akhirnya hari ini tahu. Thank you ya Teh Meli. Siap. Balik lagi ke obrolan musik. Nah, kalau tadi Teh Meli nyebutin di 2013 akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Shi gitu dengan format band ke solois bisa dikatakan itu. Iya. Gimana perbedaan antara di band dan solois? Aku pikir jadi anak band itu
maksudnya udah selama jadi anak band itu udah sok ngerasa bahwa wah udah kerja keras banget nih jadi musisi, kita harus diajar mandiri. Iya. Di sih ya, karena kita dituntut untuk mandiri di situ gitu. Maksudnya kita nggak pernah di treatment harus ini udah ada asistennya satu-satu, nggak, semuanya dari A sampai Z kita hanya punya kru dan manajer. Sisanya asisten gitu nggak ada kalau di band waktu itu. Jadi benar-benar make up sendiri, siapin kostum sendiri, wardrobe buat perform, dan sampai gerek-gerek koper juga sendiri gitu ya. Maksudnya karena waktu itu kondisinya pun memang kalau anak band kan berangkat rombongan gitu ya. Tapi itulah akhirnya aku nggak pernah, bahkan sempat ada orang yang maksudnya orang ngomong kayak gini, Mel kamu tuh cocoknya emang jadi penyanyi solo dari awal. Menurut aku mereka punya hak untuk ngomong kayak gitu, tapi menurut aku tidak akan ada di titik ini kalau aku nggak pernah jadi anak band. Artinya dalam format band aku banyak banget dapetin ilmu gitu, banyak banget dapetin pengalaman-pengalaman yang akhirnya bikin aku lebih struggling untuk menghadapi ternyata jadi penyanyi solo juga nggak kalah butuh energi yang lebih banyak gitu, nggak kalah ribetnya juga gitu. Karena apalagi kalau kita kayak aku kan maksudnya memulai nyanyi solo juga dengan usia yang bukan muda gitu ya. Matang tadi itu. Betul. Udah hampir busuk lah gitu ya. Aku nggak sebut. Jadi ibaratnya di titik ini aku udah mencoba buat nyanyi solo, aku A sampai Z pun aku pikirkan, termasuk dari single lagu, konsepnya seperti apa, video klip juga seperti apa gitu. Jadi emang bekalnya luar biasa lah jadi anak band itu, terutama waktu di She. Berarti bisa dikatakan si genre musiknya ini dari band ke Temeli solo ada perbedaan atau masih dia yang sama mirip-mirip atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya selama waktu ngeband sama sekarang masih basically masih lagunya di pop ya. Maksudnya aku pernah kemarin menang di Monostereo sebagai juara 1 di acara EDM. Ya. Dan itu akhirnya di single berikutnya aku masukin unsur EDM. Seseru itu gitu loh, musik pop itu bisa diotak-atik menurut aku. Memang mungkin kalau di sisi lain musik lu kurang identitas gitu kan. Tapi disitulah kita di taman bermain aku untuk bisa mengeksplor berbagai macam sentuhan musik dalam genre pop. Tapi kalau disuruh milih nih Teh Meli, EDM atau ballad apa yang jadi Teh Meli banget gitu misalnya? Aku sih nggak, maksudnya gini, kalau aku EDM itu buat aku kayak ini ya, maksudnya musik itu seperti arena bermain aku. Nah, wahananya itulah genre musik yang sebenarnya kita sukai apa gitu. Nah, kayak misalkan EDM itu buat aku pribadi kayak sesuatu yang bisa bikin nge-refresh aja, tapi bukan kita dalami dengan betul, karena musik yang aku anut, aku lebih senang musik yang organik gitu loh. Gitu. Jadi memang sebenarnya di EDM pun ini Teteh banyak ngegali yang baru-baru lagi gitu ya? Sebenarnya begitu, cuman memang yang aku bilang itu, jadi kalau musik adalah arena bermain kita, maka pop alternatif, pop progresif, pop apa-apa itu tuh kayak wahananya gitu. Salah satunya EDM. Jadi kita boleh coba tuh apa-apa wahana bermainnya gitu loh. Untuk mengekspor lebih luas lagi. Iya, gitu. explore. Berarti kalau kita ngobrolin ke genre musiknya gitu ya, ada treatment khusus nggak dari Teh Meli untuk melahirkan sebuah karya baru? Trik untuk genre musik ini tuh harus seperti apa aransemennya atau liriknya atau gimana? Kalau menurut aku gini loh, maksudnya sebagai musisi kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga dari perkembangan musik. Ya, walaupun jangan pernah menghilangkan identitas kita. Dalam artian gini, kayak musik sekarang tentu banyak perbedaan yang bisa kita denger. Ini musiknya kekinian sekali gitu. Kita kadang suka denger kayak gitu kan. Gitu. Walaupun tetap basicnya ya apa? Pop, rock, jazz itu kan basic genre musik gitu. Jadi kalau di musik yang sekarang yang aku rasain ya memang nggak boleh tuh kita tutup mata, tutup telinga. Pokoknya musik gue begini terus. Walaupun nanti aku yakin kayak contohnya kayak Bruno Mars deh. Sekarang musiknya lagi balik lagi ke tahun 90-an gitu. Ada perputarannya, tapi maksudnya dengan sentuhan musik yang lebih milenial gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, aku tuh sangat membuka diri untuk bisa berkolaborasi sama musisi-musisi muda gitu. Aku rencananya mungkin di tahun depan bakal ada kolaborasi dengan salah satu musisi muda dari Bandung juga.
genrenya berbeda atau genrenya basicnya masih sama, masih di pop, sama, tapi mungkin tidak duet, cuman karyanya dia aku bawa untuk aku nyanyikan gitu. Oh, jadi udah ada bocoran ini yang akan disiapkan. Tapi dengan konsep atau tema apa? Apakah kehidupan sehari-hari, asmara atau sosial atau bagaimana? Menurut aku sih asmara masih jadi topik yang paling menyenangkan untuk diangkat ya. Maksudnya, cuman mungkin temanya asmara tapi ceritanya cukup unik gitu loh. Ceritanya mungkin yang selama ini orang juga nggak pernah berani buat ungkapin gitu. Nanti kita denger lah. Penasaran ya, kapan kira-kira? Jadi ada 2 single yang udah aku siapkan sebenarnya. Cuman masih pitching nih mana dulu yang mau dirilis. Karena dua-duanya menurut aku punya keseruan yang berbeda, walaupun secara yang satu slow banget, deep banget. Yang satu tuh deep tapi penyampaiannya santai gitu. Sama-sama asmara? Asmara dong. Oh. Asmara. Tapi kalau politik aku takut nanti. Oh iya benar. Asmaranya yang lagi seneng cinta atau yang lagi patah hati galau down? Salah satunya lagi putus cinta yang akhirnya benar-benar bikin kita down banget. Yang satu lagi ini gendok. Oh, iya benar. Tunggu ya guys ya. Pokoknya pasti tahun depan berarti ya. Senapsaran. Nah, senapsaran ya. Penasaran, Bu. Penasaran pernah di bedil angin jarak dekat nggak Bu? Gemes ya ini ya. Nah, balik lagi di obrolan musik ini yang memang kalau kita ngobrol musik pasti luas banget sih ya. Apalagi Teh Meli juga udah berkarya di musik ini udah lama, 19 tahun, hampir mau 20 tahun. Yang paling diinginkan banget sama Teh Meli itu musik yang seperti gimana? Atau musik yang apa yang dibilangnya apa esensial atau yang pas gitu sama seorang Meli Mono itu gimana? Yang masih jadi pencarian aku tuh sebenarnya kadang-kadang memang kita itu sebagai musisi yang memang masih memikirkan karya ini gimana caranya bisa terus jalan gitu. Artinya gini loh, maksudnya aku tuh yakin banget setiap musisi pasti punya ego yang tinggi. Bahkan salah satu keluarga aku pernah bilang menikah dengan musisi itu bukan perkara mudah karena egonya tinggi gitu. Oh, oke. Itu sempat dititipkan sama suamiku. Maksudnya pasti musisi itu belum jadi musisi kalau nggak punya ego. Tapi bagaimana penyalurannya gitu loh. Nah, maksudnya kalau dalam konteks ini aku bilang egonya musisi itu pasti pengen bikin karya, tapi apakah bisa dijual atau tidak gitu. Sedangkan kan kita tidak bisa menampik bahwa kita berkarya pun bukan hanya untuk dinikmati tapi juga bisa mensejahterakan hidup kita gitu kan. Betul. Jadinya menurut aku karya yang selama ini aku nggak ketemu ya, yang terus kita harus jangan pernah patah semangat buat ngulik adalah bagaimana menyatukan ego kita dengan kebutuhan pasar gitu loh. Nah, itu tuh yang terus aku ulik gitu, termasuk yang tadi kita bahas yuk tentang bagaimana kita mau terima musik atau kecenderungan orang sekarang musiknya ke arah mana sih gitu. Nah, itulah harus banget kita kerjasama sama anak-anak milenial atau musisi-musisi yang baru. Iya benar. Jadi jangan menutup ini ya, bisa disebutnya Teh. Jadi aku harus cuman di genre ini gitu. Menutup apa sih namanya Teh ya? Kayak kans atau kemungkinan untuk bisa kerjasama gitu. Iya ya kan? betul. Jadi ya, tapi tetap yang harus kita nggak boleh hilangkan adalah benang merah. Kamu tuh jangan tiba-tiba kenapa jadi, katakan gini, aku sempat kolaborasi sama Kotak, tetap aja Kotak itu kan band pop yang memang bergenre pop rock gitu. Ya, jadi betul. memang masih bisa masuk nih sama aku. Tapi aku juga tidak beralih ke musik yang benar-benar original dangdut atau original rock gitu lah. Katakan aku pernah nyanyi juga campur sari sama almarhum Didi Kempot. Yeah. Itu sesuatu yang ya aku bilang itu teman bermain aku gitu. Taman bermain aku. Jadi aku senang gitu bisa berkolaborasi dengan berbagai macam genre pop yang memang bisa diotak-atik gitu. Benar, karena biasanya the power of kolaborasi itu melahirkan sebuah eksplorasi baru yang luas. Itu yang paling penting. Betul. Dan kita kalau ngelihat di 2020 menuju 2021 nih strategi pasar musik Indonesia yang dilihat Teh Meli seperti apa? Dengan platform digital yang makin meningkat, dengan banyaknya musisi muda yang bertaburan dengan yang cara instan. Nah, Teh Meli menyikapinya seperti apa nih sebagai musisi yang sudah lama di industri ini?
Ya kalau dibilang lama banget sih ya, masih tengah-tengah lah ya Yu ya gitu. Biar agak mudaan gitu. Iya betul. Ada yang tuh 25 mau ke 30 tahun. Ada ya. Ada. Jadi gini yuk, maksudnya kalau aku compare ya, anak-anak muda sekarang, bukan anak muda lah, musisi sekarang. Ya. Musisi sekarang itu bener walaupun udah banyak diberikan kemudahan secara media gitu. Medianya tuh gampang banget. Rekaman dari awal aja, bikin rekaman sendiri di rumah, terus langsung didaftarkan ke publisher atau langsung cari agregator yang bisa nge-publish karya kita, itu tuh udah gampang banget. Oh, itu udah bisa sekarang deh. Udah bisa gitu. Makanya sekarang tuh banyak diberikan kemudahan. Kasar katanya nih, kalau kita tidak perlu bendera label pun sebenarnya bisa. Nah, tergantung bagaimana kita kerja kerasnya mau seperti apa. Oke. Kalau dulu kan aku tahu beres gitu, masuk label udah ada yang ngatur. Tapi anak-anak sekarang tuh bener-bener yuk udah keren-keren, mereka juga jago ngulik. Aku tuh makanya senang banget bisa tukar pikiran sama anak-anak musisi sekarang gitu. Jadi setelah kondisi seperti ini ya aku pikir sih mereka banyak diberikan kemudahan, langsung bisa rilis lewat platform manapun juga udah bisa di-download, diunduh gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya ada untung rugi, tapi di sisi lain mereka juga harus bergerilya dengan semakin intens atau semakin cepatnya orang-orang rilis single gitu kan. Kalau dulu tuh kayaknya rilis single tuh 6 bulan sekali. Iya benar. Gitu kan. Bahkan keluar album bisa 4 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu. Ya sekarang tuh gampang banget. Jadi memang akunya yang harus ngikutin bagaimana karakter pasar kita tuh sekarang seperti apa. Kalau aku tetap dengan kondisi yang lama atau kondisi seperti dulu agak berat juga sih. Jadi mau nggak mau harus ngikutin trennya itu ya Teh? Betul, trennya seperti apa harus ikutin. Kalau kita ngikutin masih dengan cara lama rasanya berat gitu. Kita yang harus ngikutin cara pasar, bagaimana cara industri musik ini bekerja gitu lah sekarang. Iya benar, karena banyak yang muncul dengan cara instan dan dengan cara apapun itu. Jadi kadangkala Indonesia itu kadang orang melihatnya yang sensasi yang didahulukan gitu ya, bukan prestasinya. Padahal kita mirisnya gitu. Gitu. Dan kalau kita kembali lagi dalam sebuah karya gitu, komposisi lagu, di dalamnya ada lirik, sangat berpengaruh banget nggak sih Teh lirik dalam sebuah lagu atau karya baru gitu? Oh iya dong, maksudnya mereka itu simbiosis mutualisme gitu, antara lirik dengan notasi. Ya pasti yang paling hebat itu kalau orang bikin lirik sama notasi yang udah kawin banget gitu ya. Banyaklah lagu Indonesia yang seperti itu. Tapi ada juga yang liriknya kok gini banget sih, tapi emang notasinya enak gitu. Ada kan yang seperti itu. Jadi ya memang menurut aku ya sama-sama pentingnya gitu. Harus diperhatikan berarti ya? Harus dong. Biasanya si lirik Teteh ngerjain sendiri atau ada tim? Aku senang nulis, aku tuh senang nulis, cuman memang nggak selamanya lirik aku bisa dimasukin ke notasi yang emang bisa diterima di pasar, atau kadang-kadang udah bikin lirik, udah bagus liriknya, ternyata kayaknya nggak cocok aku bawain deh. Masih ada ketakutan seperti itu gitu. Oke. Karena kalau ngelihat lirik tuh kan kadang-kala kalau bisa ngena sampai ke pendengarnya tuh berarti berhasil gitu ya Teh ya. Makanya paling enak sih bikin lirik yang kalau bukan paling enak yang kita ngalamin sendiri gitu. Paling enak kita ngalamin sendiri, artinya liriknya jujur. Iya betul. Gitu kan. Betul. Jangan dari orang lain gitu, maksudnya dari mungkin di sekelilingnya Teh Meli sendiri gitu. Ya bisa juga kalau dari teman-teman terdekat ada curhatan. Dulu sih zaman masih di Sy, rata-rata sih sebenarnya bukan cerita kita, malah cerita teman-teman anak-anak Sy yang akhirnya jadi lirik kita. Makanya kadang-kadang lingkungan teman dekat itu adalah sumber rezeki juga. Nah itu penting, makanya kita harus membina banyak relationship gitu, link gitu maksudnya ya, bukan relationship pasangan gitu, membangun banyak link karena biasanya dari situ muncul sebuah pekerjaan baru, soalnya project baru gitu. Betul. Kalau kita terlalu banyak bikin relationship sama orang, nanti kita susah ngatur waktunya. Oh iya sih benar. Bahaya nanti ngatur jadwalnya, jadi bingung kalau ditanya mantan pertama siapa, mantan kedua kayak tadi siapa. kan, jadi bingung. Iya bener, susah itu ya, jangan ditiru. Tapi kalau mau diperagakan silahkan. Podo ae. Oke, sekarang Teh Meli aktif juga nggak di media sosial, misalnya kayak karya-karya Teh Meli kan sudah banyak dinikmati masyarakat luas gitu. Nah, di platform apa aja? Kalau aku sih kalau secara sosmed yang aku pegang sendiri, aku aktif di Instagram.
Tapi maksudnya gini, mungkin aku bukan tipikal orang yang terlalu senang mengekspos kehidupan pribadi. Artinya aku pribadi sih gini, aku maksudnya punya sosial media. Aku pengen dari dulu awalnya itu membagikan hal-hal yang baik gitu. Karena aku tuh pribadi tiap baca postingan orang yang bukan berarti nggak suka nerima kenyataan pahit ya Maksudnya gini loh, pada saat kita pada saat kita membuka sosmed, itu artinya sebagian atau separuh hidup kita itu melihat, mendengar apa yang kita serap untuk kehidupan kita. Kalau misalkan kehidupan kita udah banyak masalah, carilah di sosmed yang konten-kontennya yang memang positif atau membangkitkan kita untuk lebih semangat gitu loh. Karena sebagian hidup kita kan udah diserahkan ke sosmed nih. Cari masukan yang baik gitu loh. Nah, maksudnya aku tuh ngalamin kayak gitu. Kalau punya sosmed, aku pengen banget bisa share hal-hal yang baik, yang positif, atau mungkin setidaknya mengkritisi hal-hal yang sebenarnya memang perlu kita sikapi gitu loh. Nggak juga jadi bersikap yang sok tahu padahal kita nggak paham kayak gitu loh. Kadang-kadang juga sebagai perempuan kepacu atau cepat pancing emosi untuk segala macam ditulis sampai kata-kata ini padahal belum tahu situasinya. Nah, aku tuh menghindari hal-hal kayak gitu loh. Iya, benar. Jadi maksud aku dengan sosmed, aku sih pengennya selain untuk berbagi hal yang baik, ya itu bisa digunakan juga untuk karya-karya aku yang bisa aku kasih ke orang. Nah, makanya dari situ, karena kita udah banyak hal-hal yang kita serahkan di sosmed, nggak semua media sosmed bisa aku pakai gitu. Kayak Facebook aku udah nggak pakai gitu. Twitter ya jarang-jarang lah gitu. Tapi so far yang masih gampang untuk diakses, nggak banyak makan waktu sih Instagram buat aku. Di Instagram. Tapi kalau kayak Spotify apa segala macam udah ada. ya? Semua ada di platform digital. Jadi teman-teman yang di sana penasaran bisa cek tuh ada kayak Melimono, namanya Melimono, Apple Joox, Music, gitu. Joox, Apple Music, Spotify ada. Ada semuanya, tinggal cari sekarang. Langit Musik juga ada. Oh, tuh Langit Musik juga ada ya, lengkap. Tapi kalau yang pengen penasaran lebih jauh lagi, kalian bisa ke rumahnya. Nah, itu lebih jauh lagi. Nah, kan. Jadi kalian tinggal pilih mau yang dekat atau yang jauh gitu ya. Pesan dari Teh Meli apa buat teman-teman gitu yang memang kadang-kala kan entah ini pandemik atau enggak, musisi itu kadang-kala dipengaruhi oleh mood yang kayaknya lagi nggak usah bikin karya dulu deh, kayaknya bikin dulu banget. Gitu, kayak gitu naik turun gitu Teh. Nah, apa yang bisa disampaikan dari seorang Melimono buat mereka semuanya di sana? Maksudnya gini, bersyukurlah kalau kalian adalah seorang musisi yang produktif bikin karya, karena aku bukan orang yang ada gini loh, ada beberapa teman musisi aku yang aku tanya, minta lagu dong, lo punya lagu apa? Mel, gue tuh nggak pernah nyetok lagu. Ada tipe komposer kayak begitu. Gue bikin lagu, gue tuh nggak pernah nyetok lagu. Tapi begitu gue bikin lagu, it means benar-benar itu emang udah orderan orang. Atau itu lagu begitu udah jadi langsung diambil orang. Jadi gue nggak punya stok lagu, dia bilang gitu. Atau gini deh, lo datang ke tempat gue, kita workshop bareng, lo ceritain apa yang lo lagi rasain, jadilah sebuah lagu. Ada orang seproduktif itu, tapi ada orang juga komposer yang memang nyetok gitu loh, bikin nada dapat, bikin lirik langsung simpan di file. Ada yang begitu, dan aku mungkin tipe yang nomor satu. Kalau bikin lagu aku simpen, bukan tipe yang nomor satu ya, maksudnya kalau aku tuh gimana mood gitu loh. Kalau aku tipe yang gimana mood gitu. Jadi kalau bikin lagu, kalau emang ketemu temen yang klik langsung diproduce gitu. Cuman kalau sekarang ini dengan pandemi, aku nggak bisa bohong juga, dengan kondisi gini kita emang benar-benar harus ekstra semangat. Apalagi ibaratnya kita tuh tahun ini benar-benar dijatuhin banget lah mentalnya. Jadi emang harus sama-sama saling kuatin lah gitu. Sebagai sesama musisi terutama, ya kita harus yakin bahwa karya yang kita ciptakan itu suatu hari emang bakal bisa dipakai untuk bisa dijadikan mata pencarian gitu loh. Jadi uang juga. Jadi tetap semangat, mau pandemi mau enggak, tetap bikin lagu gitu. Nah, semangat, jangan menyerah pokoknya. Karena walaupun nggak pandemi itu, biasanya kadang-kala orang suka itu ya kayak semangatnya naik turun juga. Pastilah itu. Makanya hari gini teman-teman semua carilah media sosial yang memang bisa memberikan pengaruh yang baik sama kita. Nah,
Unfollow teman-teman yang kira-kira memberikan dampak negatif atau buruk. Betul, aura-aura gitu. negatif tinggalkan. Ya. Aura kasih tenang naon, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Follow. Tapi jangan lupa follow Instagramnya Teh Meli. Apa Teh Instagramnya? Meli_mono. Nah, follow sekarang juga. Kalau mau kepo-kepo kalian bisa cek postingan-postingan. Yes. Gitu. Teh Meli terima kasih waktunya Sama-sama, tadi udah ayo. sharing tentang musik, perjalanan karirnya, bahkan pertanyaan-pertanyaan surprise yang sebenarnya nggak saya kasih tahu sebelumnya ya. Terima kasih. Sama-sama. 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab sekarang. Aduh. Gendang telinga alat musik apa enggak? Itu media mendengar. Oh, bagus. Kalau jamu monyet sebenarnya makan pisang nggak? Apa? Jamu monyet sebenarnya makan pisang nggak? Enggak dong, Oh, itu iya. kan buah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti belum tua-tua banget ya. Keren Teh Meli Maya. Pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa nanti subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau mau komen-komen boleh nanti. Boleh. Atau misalnya mau ada yang masukkan silahkan tulis. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye.